Oke, jadi host ya, Mas. Ya, oke, Mas. Terima kasih, Mas. Yo, sama. Oke, Assalamualaikum semuanya. Mungkin mau sedikit sharing ya. Mungkin ada yang nanya, kenapa aku bisa bahas kimia. Ini sedikit cerita pengalaman. Dulu pas SMA itu, aku ikutnya lomba kimia. Jadi waktu SMA itu ikut lomba kimia di salah satu universitas negeri di Medan ya. Terus alhamdulillah juara gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih ingat lah materi-materi kimia. Jadi ya insya Allah bisa sedikit banyaknya mengajar tentang kimia. Oke, kakak kamu tanya dulu. Eh, yang udah dipelajari sifat koligatif itu udah sampai mana ya? Apa aja? Kan koligatif ada 4. Halo, ada yang bisa bantu? Kemarin bahas materi itu, Kak. Kemarin udah semuanya belum dibahas? Kemarin sama Kak Agus baru penurunan titik beku sama kenaikan titik didih. Oke, berarti kita sekarang ke kenaikan titik penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Oke, sip. Kita mulai aja ya. Cerita tentang penurunan tekanan uap. Atau simbolnya delta P. Delta. Jadi ada P awal sama P akhir. Jadi ada P mula-mula dikurangi P akhir. Kan biasanya kalau misalnya delta itu kan angka yang besar dikurangi yang kecil. Artinya nanti di sini posisi awal akan lebih tinggi ketimbang pressure di akhir. Nanti seperti itu. Nah, misalnya nih, teman-teman punya air mendidih
air. Sorry, bukan air mendidih. Misalnya di sini ada air yang dipanaskan. Oke, biasanya kan ada uap-uapnya gitu ya. Biasanya ada uap-uapnya. Nah, bandingkan sama air yang udah kita ambil dari sini, kemudian kita tambahkan gula. Misalnya kita mau membuat misalnya teh manis seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mengamati, nanti di sini uap yang di sebelah kiri atau air saja, itu uapnya lebih banyak ketimbang air ditambah gula. Nah, di sini terjadi salah satu sifat yang terjadi pada larutan, yaitu terjadi penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap larutan, kalau di sini larutan gula, gitu ya. Berarti di awal ini adanya namanya itu pressure awal untuk air murni. Sedangkan pressure yang ada di sini yaitu pressure larutan atau P larutan. Nah, dari ilmuwan dari Prancis ya mengemukakan bahwa pressure larutan itu berbanding lurus dengan tekanan uap murni dan juga fraksi mol zat pelarut. Kayak gitu. Sebelumnya udah belajar fraksi mol belum sama Kak Agus? Tanya dong. Belum, Kak? Oke. Kita bahas dulu tentang fraksi mol. Fraksi. Fraction, kalau bahasa Inggrisnya itu perbandingan. Jadi, berapa banyak suatu zat, misalnya kan berarti fraksi mol. Misalnya kita punya A sama B. A-nya itu punya mol, kemudian B punya mol. Kalau misalnya ditanya fraksi mol A, seberapa besar perbandingan mol A dibandingkan dengan mol total yang ada di dalam suatu wadah, misalnya kalau di kimia ya. Misalnya sini ada senyawa A dan senyawa B. Berarti fraksi mol A itu adalah mol dari A dibagi dengan mol total. Nah, mol total itu karena di sini ada dua zat, berarti mol A dibagi mol A ditambah mol B, gitu ya. Sedangkan untuk fraksi mol B, yaitu mol B dibagi mol total. Mol B dibagi mol total, berarti tadi ada zat A dan zat B, berarti zat mol A ditambah mol zat B. Gitu. Untuk fraksi mol, misalnya ada dua zat. Kalau di koligatif, sifat koligatif itu kan artinya sifat yang bergantung pada, sifat larutan yang bergantung pada zat terlarut. Nanti kalau misalnya di dalam larutan, itu kan ada dua ya. Ada zat terlarut sama zat pelarut. Zat terlarut itu biasanya yang dimasukkan. Mula-mulanya ada larutan, terus tiba-tiba ada, misalnya kita masukin suatu zat. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada A itu misal itu sebagai zat terlarut, kemudian B sebagai zat pelarut, berarti fraksi mol A atau fraksi mol zat terlarut adalah, jadi kita buat XT, berarti mol zat terlarut, ini ter ya. Di sini total. Oke, lanjut. Berarti di sini mol zat terlarut dibagi dengan mol total, sedangkan yang pelarut yaitu mol zat pelarut
dibagi dengan mol total. Ya. Sehingga untuk di sini, ini di hukum Roux yang dia dari Prancis tahun 1888 kalau tidak salah sampai 1889 mengatakan bahwa tekanan yang ada di dalam larutan itu berbanding lurus dengan tekanan murni suatu pelarut dan juga berbanding lurus juga dengan fraksi mol pelarutnya. Jadi di sini P larutan adalah P murni dikali fraksi mol pelarut. Oke. Dari fraksi mol, misalnya kita punya zat terlarut dan juga zat pelarut. Fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol zat pelarut itu nilainya 1. Oke. Itu nilainya 1. Kira-kira kenapa? Kira-kira kan kalau misalnya kita masukkan ya. Misalnya kita punya XZT, XZP. XZT itu berarti kan NZT dibagi N total ditambah NZP dibagi N total. Penyebutnya udah sama, N total. Yang ini NZT tambah NZP. N total tadi NZ terlarut ditambah pelarut. Jadi karena ini yang atas bawah sama, jadi totalnya itu 1. Gitu ya. Oke. Sekarang kita utak-atik persamaan yang dari Roux. Oke. Tadi kita punya P larutan adalah P0 dikali XP. Bebas ya, mau XP, XZP sama aja ya. Kalau yang XT itu X terlarut berarti. Kita punya tadi delta P adalah P awal atau P murni dikurangi P larutan. P larutannya kita substitusi jadi P0 dikurangi P0 dikali XP. P0-nya keluarkan. 1 dikurangi XP. Oke, tadi kita punya bahwa XT ditambah XP itu 1. Jadi kalau 1 dikurangi di XT itu adalah 1 dikurangi XP. Jadi XP 1 dikurangi XP diganti dengan XT. Jadi P0 kali XT. Jadi kita punya delta P sama dengan P0 dikali XT. Awalnya tadi kita punya dari Roux itu P larutan sama dengan P0 dikali XP. Jadi itu dia. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita punya larutan yang elektrolit? Kayak gitu. Nah, bedanya yang elektrolit dengan non-elektrolit itu hanya di NT, dan terlarut. Kan yang dilarutkan yang elektrolitnya yang terlarut. Itu yang terlarut. Jadi, bedanya hanya di sini. Kalau bedanya tadi di sini, XT sama XP. Ya. XT itu, kita buat rangkuman. Kalau delta P, penurunan tekanan uap larutan. Sorry. Yeah. Ini yang ini non-elektrolit.
Ini yang elektrolit. Bambang, sini dah. Oke. Nah, non elektrolit itu tadi X pelarut, mol pelarut tambah mol terlarut. NT itu terlarut ya, atau enggak enter gitu lah ya. Kemudian ada X terlarut, yaitu N terlarut dibagi dengan N pelarut, N terlarut. Lalu untuk P, X lagi. P0 dikali dengan ini P larutan, dikali X P, lalu untuk delta P-nya P0 X terlarut. Oke. Untuk yang elektrolit itu bedanya hanya di X, di ini ya. XP itu adalah NP dibagi NP ditambah enternya dikali I nanti. Kemudian di sini ada exter. Pokoknya yang ada enternya itu dikali I. NP dikali I. Maksudnya dikali I dulu ya, baru kita jumlahkan dengan NP. Lalu di rumusnya tetap sama. P0 XP delta P. Ininya tetap sama, cuma bedanya nanti kan pas kita ngitung eksternya pasti beda ya. Pasti sini sama sini. Ya, itu yang buat beda untuk yang elektrolit dan non-elektrolit. Oke. Kita lanjut ke latihan soal. Bentar. Ini dia. Yang tekanan uap larutan. Oh, ini fraksi mol dulu deh. 3/4 ya. Yang ini dulu, kita menghitung fraksi mol dulu, baru kita ketiga. Oke, sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 90 gram air. Fraksi mol urea adalah, yang ditanyakan X urea. Berarti molnya urea. Oke, kita identifikasi dulu ya sebelum kita masuk ke X urea. Urea itu non-elektrolit. Jadi kalau senyawa organik itu dia non-elektrolit. Nah, yang elektrolit itu apa aja? Yang elektrolit itu asam, basa, garam. Elektrolit, asam, basa, garam. Kalau senyawa kompleks masuknya kemana? Senyawa kompleks itu masuk ke, anggap dia sebagai non-elektrolit. Jadi selain senyawa organik nanti ada senyawa kompleks. Senyawa kompleks itu ciri khasnya tuh yang apa namanya, atomnya banyak ya. Contoh nanti ada di soal. Oke, untuk X urea berarti mol urea dibagi dengan mol urea. Ya, berarti air sebagai pelarut. Jadi di sini mol air. Kita cari di luar dulu boleh atau langsung di sini juga boleh. Kita cari di luar dulu ya. Mol urea adalah gram dibagi mR urea. Gram urea itu 6 mR urea. Nah, kalau belum tahu urea itu mR-nya 60, ya nanti dibagiin. Karena yang elektrolitnya itu di zat terlarutnya, ulil. Untuk enternya dikali I tadi. Oke, sini ada gram per mR sama dengan 6 dibagi mR-nya untuk urea itu di 60. Urea itu mR-nya 60.
60. Jadi 1/10. 0,1 mol. Kemudian ada mol air. Mol air itu sama ya, gram per ml juga. Gramnya air 90 mr air. Kita tulis dulu deh. mr air itu 18. Jadi di sini 18 itu 5. Mol. Jadi fraksi mol urea. Mol urea 0,1. Mol urea 0,1 tambah mol air 5. 0,15. Atau ibarat 5,1. Sama-sama per 51. 1 dibagi 51 itu sekitar 1 dibagi 51. 0,0. Berarti yang 001 ambilnya yang A berarti. 00164. Oke, untuk fraksi mol itu dia tidak memiliki satuan ya. Kenapa? Karena di sini ada mol yang bawah satuannya mol. Jadi mol per mol hilang. Jadi dia tidak memiliki satuan untuk fraksi mol. Sama. Kita lanjut contoh yang kedua. Nanti kalau ada nanya nanti pas materinya habis aja ya, supaya bisa kebahas ini. AMR itu didapat dari AR ya? Iya, AMR itu dari AR. Nah, sekarang di antara larutan berikut yang memiliki fraksi mol terbesar. Memiliki fraksi mol terbesar. Jadi kalau misalnya ada persen kayak gini, kalian bebas mendefinisikan kira-kira larutannya berapa gram. Biasanya kalau dari kakak biasa gini. Misalin ya. Misal larutannya adalah 100 aja biar gampang. 100 gram. Gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya sukrosa 30%, ini kita buat yang A dulu ya. Kalau sukrosa 30% berarti gramnya sukrosa 30%-nya. Krosi. Sukrosa itu 30 kali 100. Nah, 30% dikali 130 gram. Nah, itu kan sukrosanya. Karena di dalam larutan ada pelarut, anggap aja pelarut gitu ya. Pelarut. Dimisalin aja, misalnya apa? Pelarut. Misalnya air gitu ya. Itu 70%-nya. 70 gram. Nah, kayak gitu. Lalu langsung X sukrosa berarti mol sukrosa 30 gram per mr. mr dia kan 342. Berarti di sini 30 per 342 ditambah pelarut. Pelarutnya kan 70 dibagi dibagi misalnya ambil aja air gitu ya. 18 misalnya mr air. Nah, ini hitung berapa gitu. Nah, hati-hati ya. Jangan lupa ada I-nya. Kalau misalnya ada I-nya itu, berarti yang mana? Ini sukrosa. Sukrosa organik, urea organik, MgSO4 ada I-nya. Karena dia garam. Mg. Oh ya, Kak lupa. I itu apa? I itu adalah faktor Van Hoff. Yang mana I itu dipengaruhi oleh alfa. Jadi karena dia elektrolit kan nanti ada ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ion-ion yang bergerak bebasnya itu kadarnya itu dilihat dari alfanya. Nah, N itu adalah
jumlah koefisien ionnya. Jadi kayak misalkan ini, MgSO4. MgSO4 itu kalau diuraikan kan Mg2+, SO4 2-. Nih kan ion positifnya, ini ion negatif. Udah setara belum? Udah. Berarti ini ada 1 koefisiennya, yang ini koefisiennya ada 1, jadi N-nya ada 2. Nah, biasanya kalau misalnya alfanya nggak disebutin, kan alfanya nggak disebutin ya. Alfanya dianggap 1. Jadi kan alfa itu nilainya derajat ionisasi. Ionisasi itu nilainya dari 0 sampai 100% mengurai. Jadi arti derajat ionisasi itu seberapa persen, seberapa banyak, seberapa bagian yang dia mengurai gitu, menjadi ion. Jadi kalau misalnya di alfa, soalnya alfa yang nggak ada, dianggap sebagai alfanya 1. Nah, kemudian kalau misalnya dia garam, dari asam kuat sama basa kuat tuh biasa alfanya 1. Ini kan dari MgOH 2 kali H2SO4 ya. Ini kan dari asam kuat, ini basa kuat. Biasanya itu garamnya itu dari asam kuat dan basa kuat. Di alfanya dianggap 1. Contoh lainnya itu di NaCl, di nomor D. NaCl kan dari NaOH, kemudian Cl-nya dari HCl gitu. Nah ini kalau misalnya kita nggak mau menguraikan gimana Kak? Bisa juga. Misalnya gini, NaCl, Na ada 1, Cl ada 1, berarti ya 2 N-nya. Kayak gitu ya. Kemudian I-nya gimana Kak? Kalau misalnya untuk alfa yang 100%. Jadi untuk alfa yang 100%, atau ibaratnya 1, maka I-nya adalah 1 ditambah N dikurang 1 dikali 1. Jadi I-nya 1, N kurang 1 kali 1 kan N kurang 1. 1 dikurang 1, 0, jadi N. Jadi I-nya itu akan sama dengan N saat alfanya itu 100%. Atau misalnya dia asam kuat basa kuat, atau garam yang berasal dari asam kuat basa kuat. Nah, lanjut. Jadi untuk ini kalian bisa hitung sendiri nanti mana yang paling besar, Kak kasih caranya aja. Kemudian untuk misalnya Kakak ambil yang elektrolit, yang urea bisa nanti coba kayak gini caranya. Kemudian untuk yang C, MgSO4, MgSO4 kan berarti I-nya itu akan menjadi 2 ya, karena di sini 1, 2. Maka di sini untuk fraksi mol MgSO4, hati-hati. Berarti molnya MgSO4 itu kan dia di sini 20%. 20% berarti 20 gram per 120. Tapi jangan lupa dikali 2 per di sebelah sini berarti kan 20 per 120 dikali 2 tambah untuk pelarutnya 80. Kan 20% berarti 80 sisanya dibagi 18. Nah, ini kalian hitung. Begitu juga nanti untuk yang NaCl, ini hati-hati. Kalau glukosa kan organik. Itu dia nggak pakai I. Kayak itu untuk yang nomor 3. Dicari yang paling besar dia tanya. Selanjutnya, terus soal lain yang ada tekanan uapnya. Mendidih, membeku, mendidih, membeku, memiliki tekanan osmotik, isotonik, nggak ada ya? Yang pilihan ganda deh. Tekanan uap larutan adalah tekanan yang diberikan oleh komponen larutan dalam fasa uap. Jadi dia menguap ya, karena dia dalam fasa uap. Kalau yang hitungnya nggak ada ya di sini. Bentar.
Belum ada ya? Nggak ada sih. Ya udah. Kalau mau dikasih contoh, kita buat sendiri aja. Contoh delta P atau penurunan tekanan uap ya. Nih, misalkan pada 25 derajat Celcius tekanan uap murni air adalah misalnya ya 72 Hg. Ya kan? Ya, terus terdapat terdapat 30 gram urea dilarutkan ke dalam air, dilarutkan ke dalam 90 gram air. Tentukan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, penurunan tekanan uap larutan. Yang B, tekanan uap larutan. Oke, sekarang kita lihat. Di soal ini yang dilarut, yang jadi pelarut itu air, ada air dan juga yang dilarutkan urea. Gitu ya. Yang ditanya itu penurunan tekanan uap larutan, berarti itu delta P, sedangkan tekanan uap larutan itu P. Ingat yang tadi, delta P itu adalah P0 dikali X T, X terlarut. Sedangkan di sini P0 dikali X pelarut. Gitu ya. Atau kalian udah dapat delta P, bisa jadi P, bisa juga dengan cara tadi delta P sama dengan P0 dikurangi P. Misalnya udah dapat delta P kan bisa hitung pelarut, apa, tekanan P, pressure pelarut. Oke, langkah pertama yang kita hitung adalah mol dari air dulu, kemudian ada mol dari urea. Oke, mol air. Airnya 90 gram air. 90 dibagi MR-nya air 18, ini 5. Sedangkan untuk urea itu gramnya di 30, MR-nya di 60 tadi ya. Jadi dia di 0,5. Kayak gitu. Maka kita mau hitung delta P yang A dulu. Delta P adalah P0, P0-nya berarti di sini X terlarut. X terlarut itu yang dilarutkannya urea, jadi X urea. Jadi di sini P0-nya di 72 dikali fraksi mol urea. Fraksi mol urea berarti mol urea di 0,5 per 0,5 ditambah 5. Oke. Ini 72 dikali 0,5 per 5,5 gitu. Ini tinggal dihitung. Satuannya mmHg. Ya, ikutin yang ini ya. Kalau misalnya ininya CMHg ya ininya CMHG. Kalau di sini mmHg ya mmHg. Ini kalau dihitung tuh 72 dikali 0,5 dibagi 5,5 itu sekitar 654 atau 655 deh. 6,55 mmHg. Artinya untuk yang B mau hitung dari sini boleh.
Mau hitung dari situ, ya udah. Kita hitung dari situ. Berarti untuk mencari P pelarut adalah pindah ininya ke sini, yang ini ke sini. Jadi P0 dikurangi delta P. So, P pelarut itu adalah P0 dikurangi delta P-nya. P0-nya itu 72, kita kurangi 6,55. Ini tinggal dihitung. MHz. Oke. Ada pertanyaan? Itu tadi langsung persentase larutan dibagi LPKS larutan. Persentase itu yang tadi yang sebelumnya. Ya. Jody. Oke. Ini contohnya ya untuk tekanan uap, penurunan tekanan uap larutan. Kita lanjut ke osmosis. Tekanan osmotik. Nah, ini tuh karena larutan mempunyai volume, kemudian dia memiliki pressure, kemudian larutan juga punya suhu, kemudian larutan juga punya mol, kemudian larutan punya tetapan. Nah, masih ingat nggak yang PV NRT? Gas ideal. Jadi, PV sama dengan NRT. Yang ditanyakan tekanan. P sama dengan NRT per V. Jadi, N per V-nya kita join. Dikali R kali T. N per V, masih ingat molaritas? M molaritas. Jadi molaritas itu adalah bisa dicari dengan mol dibagi volume. Sehingga P sama dengan M R T. Karena osmotik, untuk ngebedain dia sebagai pressure dari yang sebelumnya, kan tadi ada pressure untuk tekanan uap gitu kan. Nah, di sini biasa disimbol sebagai P. Jadi di sini P adalah M R T. Ini untuk yang non elektrolit. Untuk yang elektrolit tinggal dibedain di M R T I. Yang elektrolit. Ini ada yang nanya ya? Belum. Oke, ini untuk yang elektrolit. Kemudian ada namanya isotonis. Kalau misalnya pernah dengar minuman isotonik. Isotonik itu artinya diharapkan pressure-nya sama. Jadi pressure sama. Misalnya kita punya dua kondisi. Artinya kalau misalnya ada kondisi 1 dan kondisi 2, P1 akan sama dengan P2. Itu untuk yang isotonik. Gitu ya. Karena misalnya dari suatu pressure, kita bisa disuruh menghitung pressure yang lain. Dan kondisinya isotonik. Kayak gitu. Ini ada pertanyaan. Maaf Kak, M itu apa ya? M yang mana? M yang gede. M yang gede ini ya? Gimana? Ya, M yang gede itu molaritas. Sorry ya, tulisannya molaritas. Tulisannya memang molaritas. Sebentar. Biar diperbaiki. Ya, molaritas. Bedain sama molalitas. Jadi molaritas itu bisa dihitung N per V. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Bisa melalui gram per mr dikali 1000
per volume mili. Kemudian apa lagi? Ayo dong. Ayo, untuk molaritas apa lagi? Kalau misalnya pakai yang persen, yang kadar, persen kali rho kali 10 dibagi MR ya? Terus apa lagi? Masih banyak ya. Soalnya mol ini bisa dari mana aja. Mol yang ini. Oke, konsep mol itu kan banyak. Bisa, nih ya, kita ke mol dulu. Mol itu kan bisa jumlah partikel dibagi dengan 6,02 ya, bilangan Avogadro. 23. Bisa juga kalau dia STP gimana? Berarti volume STP dibagi 22,4. Bisa juga kalau RTP gimana? Volume RTP dibaginya sama 20 berapa ya? 24? Coba nanti dicek. Nah, untuk menghitung ini sebenarnya ada caranya ya untuk kenapa sih bisa 22,4, kenapa sih bisa 24 gitu. Nanti di lain waktu kalau misalnya waktunya ini masih ada sisa, kita coba buktiin kenapa dia 22,4. Oke, untuk tekanan osmotik materinya ini sama ya. Tadi I itu adalah, ini kan ada I, yaitu 1 plus N-1 alfa. Dengan alfa derajat ionisasi, N itu jumlah koefisien ion. Oke. Sekarang kita ke latihan soal. Yang ada tekanan osmotik. Ini membeku. Ini membeku. Ini osmotik. 10 ya. Oke, di antara larutan-larutan ini yang 0,01 M, berikut yang memiliki tekanan osmotik terbesar adalah, nah ini ya, yang Kak bilang tadi. Nah ini garam, berarti ada I-nya. Ini urea, tidak punya I tidak punya. Ini organik. Organik itu senyawa organik. Itu biasanya cirinya ada C, ada H, ada O, ada N-nya. Ini ada, ini I-nya nggak ada. Kemudian untuk ini kompleks, I-nya dianggap 1. Nah dia, atau ibaratnya I-nya nggak ada gitu, sama aja. Kemudian BaCl ini garam, dia punya I. Oke. Kita coba tinjau satu persatu ya. Jadi misalkan kita punya tekanan osmotik itu tadi P sama dengan MRT. Kalau misalnya dia ini non. Ini kakak ngerjain cara cepatnya aja. Ini yang ada elektrolit. Dia kan bakal ada PMRTI. Oke, karena M-nya semua sama, M-nya kan sama nih, sama-sama 0,01. Anggap aja jadi ini, jadiin aja M gitu, nggak usah dihiraukan. R-nya juga pasti sama. Kemudian dia nggak bilang ada suhu berapa, nggak ada kan. Berarti T-nya dianggap sama. Jadi yang membedakan itu adalah di I-nya. Artinya kalau misalnya di elektrolit, pasti I-nya akan lebih besar ya. Karena di sini nggak punya I. Ini anggap aja
sebagai pengalinya itu 1 kan gitu ya. Artinya I-nya 1. Kalau di sini ada I-nya, berarti kira-kira kita langsung melirik ke yang elektrolit aja. Jadi cari yang berarti opsinya antara A atau enggak yang E gitu ya. Lalu kita buat I-nya untuk yang A. Ini untuk yang NaCl. Na-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Jadi ada 1. I-nya berarti ada 1 tambah 1, 2. Sedangkan yang opsi E, BaCl2, Ba-nya 1, Cl-nya ada 2. Jadi 1 ditambah 2 itu 3. Jadi yang lebih besar itu yang E. Yang ditanya tekanan osmotik terbesar. Jadi semakin besar I, Pi-nya semakin besar. Karena Pi itu berbanding lurus dengan I. Jadi pilihannya yang E, BaCl2. Kayak gitu. Paling besar E. Kr itu tadi apa? Kak, maaf mau tanya, kenapa yang B itu bukan non-elektrolit? Itu dia senyawa organik. Yang B itu senyawa organik, urea. Berapa menit? Bentar. Oke. Tadi ada yang tanya lagi tentang KR itu tadi apa? OR itu bilang tetapan yang 0,082. Ini R. Tetapan yang nilainya selalu 0,082. Terus untuk gas ini ya, yang satuannya itu liter atom, liter atmosfer gitu. 0,082 nilai R. Terus ada lagi nggak yang tanya? Ada 3 yang besar E. Oke. Kamu tanya yang kenapa bukan itu? Tadi organik ya. Sudah itu jawabannya untuk yang 10. Kita hitung yang ada hitungannya. Nah, ini tricky lagi. Yang nomor 11. Jadi buat cari I nggak perlu disetarain dulu, Kak. Tinggal hitung atomnya aja. Contoh ya. Ini untuk mencari I. Mg 3 PO4 kali 2. Nah, berarti di sini I-nya ada 5. Kira-kira kenapa? Karena di sini Mg-nya ada 3, PO4-nya ada 2. Ada 5. Itu sebenarnya N-nya sih. Nanti kan I itu kan 1 tambah N-1 kali alfa. Nanti tergantung alfanya. Kalau nggak dikasih tahu di soal, anggap aja alfanya 1 gitu kan. Maka tadi I akan sama dengan N saat alfanya 1. Maka karena di sini N-nya ada 5, maka I-nya ada 5 gitu. Kalau misalnya mau diuraikan juga bisa kok. Mg 3 PO4 2, berarti kan Mg 2 plus PO4 3 minus. Nah, biasanya kan 3-nya akan menjadi di sini, 2-nya akan di sini. Itu ya. Di 3 kali Mg, yang ininya 2 kali PO4. Jadi 3 tambah 2, 5 juga. Jadi bebas ya caranya. Oke, selanjutnya kita ke soal latihan. Larutan yang isotonis dengan NaCl 0,3 m. Oke, di sini ada NaCl 0,3 m. Nggak ada alfanya, nggak dikasih tahu. Dia elektrolit. Na kan 1, Cl kan 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Ini adalah I-nya langsung. Karena dia alfanya nggak dikasih tahu ya. DK jawabannya oke. Betul sih jawabannya D. Oke, kita cek ya. Maka di NaCl itu Pi-nya L. Buat aja MRTI kan. Yang ada kan M-nya 0,3 tuh. Ini RT, ini I. I-nya 2, jadi
0,6 RT gitu. Nggak usah dimasukin angka R-nya, berapa T-nya berapa. Buat aja RT gitu. Kemudian untuk yang ini NaCl, kita cek. Coba yang di A. Na2 iso 4. Na-nya ada 2. iso 4-nya ada 1. Dia ada 3. Ini adalah I-nya. Kalau mau cepat langsung kaliin aja dengan 0,3-nya. Jadi dia berapa? 0,9. Berarti nggak sama. Isotonis tadi harus sama. Kalau yang 0,2, KNO3. Ini kan 1, NO3 1, 1 tambah 1, 2. 2 dikali 0,2 itu di 0,4. Nggak sama, yang diharapkan tuh 0,6. Karena yang urea non-elektrolit, berarti dia langsung sama dengan 0,1. Yang glukosa non-elektrolit, jadi dia langsung 0,6. Ya udah jelas, di sini 0,6, si glukosa 0,6. Jadi pilihan yang tepat itu D. Silakan kalau ada yang mau tanya. Tadi yang non-elektrolit karena Pi-nya itu kan MRT aja, nggak ada I-nya. Jadi kita hanya fokus ke M-nya aja gitu. Karena kan tadi ininya belakangnya sama-sama RT. Jadi kalau untuk urea, M-nya kan 0,1, di 0,1 RT. Dengan glukosa 0,6 RT. Kan sama nih. Yang diharapkan tuh 0,6. Karena dia pengen isotonis gitu. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 12. Karena osmotik suatu larutan yang terdiri dari 72 gram glukosa dalam 200 ml suhunya sekian. Oke, kita lihat dulu si senyawanya apa? Glukosa, dia senyawa organik sehingga dia non elektrolit. Jadi Pi-nya adalah MRT aja. M-nya itu gram per mR, 1000 dibagi volume mili dikali RT. T-nya harus Kelvin. R-nya 0,082. Jadi kita langsung masukin angkanya. Gramnya di 7,2 gram. Tunggu ada pertanyaan nih. Kak, maaf baru join, mau tanya. Berarti cara tahu di elektrolit sama non-elektrolit apa ya, Kak? Yang perlu dihafal ini aja. Kalau nggak, asam basa. Asam basa sama garam. Nah, biasanya kalau glukosa sama urea itu, dia non-elektrolit. Kak, gimana bedain elektrolit sama non-elektrolit? Itu yang kakak bilang tadi. Yang kakak bilang tadi ya. Elektrolit itu dia asam basa garam. Non-elektrolit itu senyawa organik. Kemudian ada senyawa kompleks gitu. Terima kasih Kak. Sip. Ini coba kalian hitung dulu ya. Kakak kasih waktu 2 menit untuk kalian hitung, tentukan yang mana jawabannya. Nanti kasih tahu di opsi.
Oke, udah banyak yang jawab ya. Jawabannya B39. B. Oke. Pada setuju B berarti ya. Oke, untuk M-nya itu kalau mau dihitung di luar boleh. Jadi gram per MR, MR-nya kan dia C6H12O6. Kalau masih bingung menghitung MR, kita bareng-bareng. 12O6. Berarti kan C-nya ada 6. Berarti 6 dikali C. C berapa di soal? 12 kan? Ditambah 12 kali 1, karena hanya 1 di sini. Ditambah 6 dikali, O-nya 16. Jadi di sini di 72 tambah 12 tambah 96. Itu di 180. Jadi kita tulis di sini 180. Kemudian 1000 per volume yang milinya itu di 250. Kalau mau langsung dikali R-nya boleh 0,082. Lalu dikali T-nya Kelvin ya. Kalau Celsius ke Kelvin, ini kan Celsius. Jadi T-nya itu 27 ditambah 273. Kalau mau bahas Kelvin itu 273 ya. Jadi dia di 300. Jadi di sini langsung di 300. Sini ada yang bilang tambah 273. Sip. Oke, ini dihitung, hitung-hitung. Dapatnya di B. Itu 394. TM. TM itu karena di sini ada satuan ATM-nya. Jadi ininya ATM. Oke. Ini nomor 12. Kita lanjut aja ya ke nomor 13. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja di chat. Oke, kita lanjut ke yang 13. Aduh. Yang bising. Pernyataan yang benar ini udah. Oh, pernyataan yang benar tentang sifat koligatif larutan. Oke, sambil diingat-ingat yang kemarin. Kalau titik didih itu apa? Kenaikan titik didih kan? Kenaikan titik didih. Artinya kan mula-mula murni. Ini murni. Lalu tiba-tiba dimasuki suatu zat terlarut. Ini menjadi larutan. Artinya kalau misalnya titik didihnya naik, si murninya lebih rendah ketimbang larutannya. Jadi di sini titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Berarti ini benar. Kalau titik beku kan penurunan titik beku. Berarti pada saat murni lebih tinggi ketimbang ketika larutan, kan dia turun. Kan arahnya ke sini. Dari murni ke larutan. Kan dia turun. Berarti harusnya titik beku lebih rendah ketimbang titik beku larutan lebih rendah daripada pelarutan. Tekanan uap sejalan dengan penurunan titik beku. Jadi penurunan titik beku itu sejalan dengan penurunan tekanan uap. Jadi tekanan uap larutan harusnya lebih rendah ketimbang tekanan uap larut. Nah, yang D. Kalau osmotik itu kan bedanya hanya di P yang non-elektrolit dengan P non-elektrolit dengan P elektrolit. Jadi di sini, karena osmotik elektrolit sama dengan osmotik non-elektrolit. Salah. Karena yang elektrolit harusnya ada I-nya. Harus punya I kan tadi. Dia punya I, sedangkan di sini I-nya dianggap 1. Karena tadi tidak punya. Karena dia MRT, harusnya semua punya I, tapi
si non-elektrolit dianggap 1. Jadi di sini 1 kayak gitu ya. Kenapa kira-kira 1? Karena faktor Van Hoff adalah 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Karena dia non-elektrolit, alfanya 0. Ini non-elektrolit. Jadi I adalah 1 ditambah N kurang 1 kali 0, 0. Jadi I-nya dianggap 1. Jadi sebenarnya kalau mau digeneralisir, semuanya punya MRTI. CP-nya adalah MRTI. Tapi untuk non-elektrolit, I-nya dianggap 1. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak mau ngapal banyak. Tapi ya, bebas ya. Terus untuk yang D berarti salah. Titik beku larutan lebih tinggi ketimbang, yang elektrolit lebih tinggi ketimbang titik beku non-elektrolit. Nah, untuk titik beku kan delta TF, F itu freeze kan. Delta TF itu kan KB dikali M dikali, ada I-nya deh semua. Untuk yang non-elektrolit, tadi dianggap I-nya 1. Oke, logikanya gini. Kalau misalnya kita mau mencari TF kan titik beku. Anggap aja 0. 0 dikurangi delta TF. Berarti minus delta TF. Semakin tinggi I, kan I berbanding lurus dengan delta TF. Semakin tinggi I, maka delta TF semakin tinggi. Maka titik bekunya semakin minus. Semakin minus itu semakin rendah. Kayak gitu ya. Jadi semakin elektrolit, delta TF-nya semakin tinggi, namun untuk titik bekunya semakin rendah. Jadi untuk yang elektrolit, titik bekunya harusnya lebih rendah. Jadi jawabannya ini salah. Jawabannya yang A. Kalau ada pertanyaan, silakan. Belum ada ya. Bisa cepat nih hari ini. Terus, yang ke-15 apa? Peristiwa berkurangnya tekanan uap larutan terjadi akibat, oke, dijelasin dulu ya. Untuk yang ini mungkin ilustrasinya kurang. Misalnya gini. Awal mulanya kan kita punya molekul-molekul air, molekul-molekul suatu zat murni ya. Murni itu maksudnya pelarut murni. Misalnya pelarut murni. Karena dia dipanaskan, maka ini cenderung untuk saling melepas diri atau keluar dari zona nyaman. Nggak juga, apa ya? Keluar, pokoknya dia makin memisah ya, memuai gitu ya, kalau misalkan dia dipanaskan. Atau misalnya kan menguap tuh. Menguap kan biasanya kalau pada saat kondisi panas kan. Dia memisahkan diri dari rombongannya. Jadi dia menguap. Sedangkan ketika kita tambahkan zat terlarut, anggap aja ini pelarutnya itu yang putih. Tambahlah si merah ini. Nah, si merah ini menahan si putih untuk keluar. Jadi kan putih pengennya keluar. Si merah menahan, ditahan. Jadi merah menahan. Merah itu sebagai ZT menahan putih. Putihnya itu ZT. Menahan putih untuk menguap. Menahan menguap. Menahan menguap. Gitu. Jadi karena adanya zat terlarut yang sukar menguap, sehingga berkuranglah tekanan uap larutan. Kayak gitu. Pelarut itu berarti cuma air aja atau gimana, Kak? Tergantung di ininya. Misalnya bisa juga nggak harus air ya. Misalnya benzena.
dimasukkan nih zat T, ZT kayak gitu. Nggak harus air. Nanti sesuai di soal nanti dibilang kok pelarutnya siapa kayak gitu. Atau enggak ini dimasukkan ke sini. Berarti kan misalnya A dimasukkan ke B. Berarti kan nanti A yang dilarutkan ke B. Berarti ini sebagai zat pelarut, ini zat terlarut. Kayak gitu. Jadi tergantung di itunya ya, di soalnya. Berarti bukan karena kompornya dimatiin, Kak. Bukan karena kompornya dimatiin. Yang penting gimana tuh? Kalau antar molekul beda sama intramolekul ya. Ini kan ada antar molekul, ini intramolekul. Kalau intramolekul tuh dia antar yang putih-putih, putih dengan putih gitu. Tapi kalau misalnya yang merah, berarti kan dia makin tarik ya. Berarti ini harusnya bukan menurunnya gaya tarik antar molekul. Kalau misalnya jawabannya penurunan gaya tarik intramolekul, baru benar. Terus sukar menguap itu maksudnya gimana tadi, Kak? Sukar menguap itu begini, yang dia menahan. Tadi kan ini gampang nguap nih kalau air biasa. Kalau misalnya air ditambah gula deh, air tambah gula. Coba nanti bandingin deh, gula dipanaskan, kemudian bukan gula dipanaskan, sorry. Air aja yang mendidih, air aja, kemudian air tambah gula dimasukkan. Terus lihat uapnya itu lebih banyak yang mana? Nanti pasti akan terlihat uap pas air aja. Nah, itu karena air itu lebih mudah menguap ketimbang ketika dia ditambah gula. Gula itu menghambat penguapannya. Jadi gula itu lebih sukar menguap ketimbang air. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oh, paham. Kasih, Kak. Sip. Ini kayaknya soalnya udah habis deh. Papan 9 udah dibahas belum? Halo? Belum, Kak. Mau kita bahas, boleh. Nomor berapa deh yang belum dibahas? Kasih tahu, masih ada waktu. Yuk, spill di kolom komentar. Bahasnya pakai PPT-nya sendiri, Kak. Oh, gitu. Berarti ini semua belum dibahas ya? Ya, Kak. Kita coba dari satu deh, begitu. Nih, sambil ngerangkum ya, nomor satu itu ngerangkum materi sifat koligatif larutan. Itu ada 4. Di antara sifat berikut yang tidak, berarti yang ditanya yang tidak, yang nggak termasuk sifat koligatif ya. Penurunan tekanan uap iya, kenaikan titik didih. Nah, titik beku itu harusnya penurunan. Jadi di sini salah. Jadi jawabannya C, ini benar. Nah, osmosis benar. Oke, jawabannya yang C. Tuh. Lanjut yang nomor 2. Larutan 1 molal NaOH terbuat dari 1 mol. Oke, molalitas itu adalah banyaknya mol zat pelarut dalam mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Kalau misalnya mau buat 1 kilo pelarut juga boleh. Jadi mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut atau 1 kilogram pelarut. Oke ya. Kalau misalnya kita punya 1 mol NaOH, artinya kita punya 1 mol NaOH, berarti misalnya di sini 1 mol NaOH
OH itu adalah 1 molal. 1 molal NaOH adalah 1 mol NaOH di dalam 1000 gram pelarut. Nah, kalau di sini jawabannya ada air aja pelarutnya, jadi kita pilihnya air. Jadi di sini cek. Ya. Bedain sama molaritas. Nah, ini bedanya satu. Soalnya di sini molaritas itu adalah 1 mol zat terlarut dalam atau per 1 liter larutan. Ingat ya, bedain. Kalau misalnya molalitas itu zat terlarut dalam pelarut. Kalau misalnya molaritas itu 1 mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, jadi di sini itu larutan. Larutan itu terdiri dari zat terlarut ditambah zat pelarut. Gitu ya. Jadi ada 2 komponen. Kalau di sini kan hanya larutnya saja gitu. Jadi kalau misalnya ada pengecoh 960, ini tuh dia mengecoh kita bahwa gini, misalnya kita punya 1000 gram larutan. Karena di sini ada NaOH-nya 40 gram, berarti di sininya 960 gram air. Kayak gitu. Kalau ininya larutan. Oke. Jadi untuk molaritas baru jawabannya yang B. Tapi kalau di sini molalitas tuh jawabannya yang C. Bisa bedain ya. Kapan kita pilih B atau enggak yang C. Kita lanjut ke 3 udah. 3 tadi hitung aja dulu ya. Soalnya ngitungnya angkanya jelek. Terus untuk yang 4 udah, 5 belum. Kalau ulangi yang 960 gram, Kak. Oke, kita bedain. Kita ulangin yang dari nomor 2. Oke. Ini kakak tadi ngebedain yang mana yang disebut sebagai molalitas dan juga molaritas. Ini bukan karena dia cadel ya. Ini dia itu 2 hal yang berbeda. Kalau molalitas itu 1 mol zat atau enggak, bukan 1 mol. Mol zat pelarut dibagi dengan 1000 gram pelarut. Zat terlarut dibagi pelarut. Pelarut itu berarti ya kalau dalam hal ini air. Berarti ya di sini murninya yang 1000 gram itu adalah si airnya. Jadi 1000 gram air. Kalau misalnya untuk molaritas, itu mol zat terlarut dibagi dengan, atau mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. 1 liter larutan. Misalnya di sini ada 1000 gram larutan. Oh, ini udah ada di sini. 1000 gram larutan. Misalnya di sini ada NaOH, di sini dibilang 40 gram. Kalau larutan itu kan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut, ya, di dalam larutan. Misalnya ada tabung, ini kan ZT ditambah ZP ya. Di dalam sini ada zat terlarut, nih misalnya larutan. Ini akan ada ZT yang dilarutkan siapa, zat pelarutnya siapa. Nah, nanti yang coret-coretannya di-share nggak? Iya. Nanti insya Allah di-share. Nah, jadi kalau misalnya ada 1000 gram larutan, ada 40 gram NaOH dan juga 960 gram air berarti kan. Kalau dijumlahkan kan pas di 1000. Nah, kalau misalnya ditanya untuk molaritas, jawabannya yang B gitu. Tapi kalau misalnya yang ditanya molalitas, itu jawabannya yang C. Oke, paham Kak. Sip. Kita sekarang yang kelima. Nanti recordannya ditaruh mana, Kak? Di Drive kalau nggak salah.
Nomor 5, dalam 500 gram air, berarti ini kan pelarutnya, ditanyakan molal kemolalan. M kecil, itu adalah gram dibagi mR, gram zat terlarut ya, dikali 1000 dibagi gram pelarut. Ini M kecil ya. Gramnya ini kan ada urea, ada air. Berarti urea yang dimasukkan ke air. Berarti pelarutnya ini, si air, ureanya ZT, zat terlarut. Berarti di sini yang gram ini adalah untuk yang ZT. Jadi di sini 12 dibagi MR, MR yang urea. Itu kan CON. 2 kali 2. Artinya C-nya ada 1, 12. O-nya ada 1, 16. N-nya ada kali 2 di sini. 2 kali 14 tambah hanya 2 kali 2. Jadi 4. 4 kali 1. Nah, ini totalnya 60. Jadi di sini 12 per 60 dikali 1000 gram pelarutnya si air 500. Ini kita coret. Tinggal 2 ya. Ini sama-sama dicoret. Sorry, sini 1, ini 5. Jadi 2 per 5. Itu di 0,4. Satuannya yang kecil. Kak, mau tanya kalau molaritas itu selalu pakai mili atau liter? Boleh pakai gram atau kilogram juga. Oh ya, untuk molaritas itu, jadi nanti misalnya kita punya volume, punya massa ya. Ini tadi yang ini udah di-save. Misalnya kita bahas molaritas. Sorry. M ini kan mol dibagi volume. Kalau misalnya kita dikasih tahu massa larutan, kita harus konversi dulu ke volume larutan. Nah, makanya di sini ada rho ya, atau massa jenis. Rho itu kan M per V. M itu massa. Biasanya sih di soalnya dikasih tahu rho. Kalau rho di soal sih biasanya density bisa juga. Atau simbolnya D gitu ya. Density. Atau rho, bebas. Jadi kita konversi dulu. Jadi di sini volume. Kayak gitu. Oh, alah, oke Kak. Kak bisa jelasin lagi 60-nya dari mana Kak? Sip. Untuk yang 60-nya tadi dari sini. Si CONH2 2 kali. Berarti C-nya ada 1. Ini dulu ya. C berarti 1 kali 12. Untuk O-nya ada 1. 1 kali 16 nih ya. C kan 12. O 16 kayak gitu. Kemudian untuk N. N-nya lihat. Di sini ada pengali 2. Nah, ini kan 1 nih. N-nya kali 2 jadi 2. 2 kali N. N berapa? 14. Terus untuk O, untuk H. Untuk H itu ada 4 ya. 2 kali 2, 4. 4 kali. H itu kan 1. Nah, ini 12, 16, 28, 4 tambahin. Di 60 nanti. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Untuk berikut, ini tadi nomor 5, sekarang 6. 6 udah belum? 6 belum. Baca dulu soalnya. X mendidih pada ini. X nggak dibilang, dia itu elektrolit atau enggak. Jadi kita anggap non-elektrolit aja. Karena kalau misalnya mau sama-sama. Kalau misalnya mau menghitung I kan kita butuh senyawanya itu apa. Karena kita mau menghitung ionnya itu berapa banyak kan tadi. Jadi ini karena ini nggak tahu X-nya apa, kita anggap dia non-elektrolit. Jadi dianggap non aja.
Jadi untuk mencari membeku, berarti kita carinya delta TF ya. Freeze, membeku kan, freeze membeku. Jadi di sini KF dikali M, lalu dikali I. I-nya dianggap 1, karena dia non-elektrolit. Di KF kali M aja. Nah, KF-nya itu di 1,86. Nah, M-nya tadi gram per mR. Kita buat gram. Oh, nggak usah. M aja gitu ya. Nah, berarti delta TF-nya adalah 1,86 M. Kemudian kita dikasih tahu di soal mendidih pada suhu sekian. Berarti delta TB-nya, kan kalau misalnya TB itu, kalau misalnya di air ya, ini kan air. Air itu mendidihnya di 100. 100 ditambah delta TB. Gitu kan. Kalau misalnya air ya, tergantung soal jenis si pelarutnya apa. Ininya bisa beda-beda. Kalau di sini kan 100. Berarti kalau misalnya kita lihat, TB-nya kan 100,13 ya. Berarti si delta TB-nya di 0,13. Jadi delta TB adalah di 0,13. Nah, delta TB itu adalah KB dikali M. Begitu kan? KB-nya berapa? 0,52. Atau nggak gini, KB kali M dulu. 0,13 sama dengan KB 52 dikali M. Kita kan bisa dapat M-nya. 0,13 dibagi 0,52. Sederhanakan, abaikan aja komanya. 13 bagi 52 itu sama-sama bagi 13, nanti di 1/4. M-nya substitusi ke sebelah sini. Jadi untuk mencari delta TF-nya berarti kan 1,86 kali M. M-nya ganti jadi 1/4. 1,86 1/4. Itu sekitar dibagi 4 tuh di 0, berapa nih, bantu kakak dong. 0,46 ya. Oke. Kak, ini kenapa Kak ada minusnya? Ya, karena membeku air itu di 0 derajat, jadi untuk mencari TF itu 0 derajat dikurangi yang delta TF kita cari tadi. Jadi di minus 0, kalau misalnya kecepatan bilang ya. Ada yang mau ditanya nggak? Untuk yang nomor 6. Belum ada yang chat ya? Berarti nggak ada. Oke, aman. Tujuh eksplisit dia bilang bahwa ininya non-elektrolit. Oh, ini ada pertanyaan. Aman, Kak, delta TB 0,3 dari mana, Kak? Maaf, aku nggak sip. Gampang. Yang 0,3 tadi, 0,13 itu tadi datangnya dari sini. Karena air itu 100 derajat mendidihnya ya. Jadi gini, kan di soal ini kan, bentar. Di soal ini mendidihnya di 100,13. 100,13. 100,13 itu 100 tambah berapa kayak gitu. 100 tambah berapa? Karena yang dirumuskan delta TB yang di sini. Berarti tambahan berapanya itu di 0,13. Oke. Terus aman-aman. Oke, lanjut. Sekarang yang 7. Di sini ada senyawa non-elektrolit. Senyawa non-elektrolit berarti langsung ini tentang membeku. Membeku delta TF. Langsung aja ke delta TF-nya. KF kali M. Itu kan? Yang ditanya MR. Massa molekul relatif. Itu MR. MR-nya berapa? MR itu kan datangnya dari M kecil. Kalau mau cari M kecil dulu boleh. Oke. Kan membekunya di minus 0,279.
Minusnya abaikan jadi 0,279. KF-nya di 1,86. Kita cari M. Jadi M-nya adalah 0,279 dibagi 1,86. Oke. Nggak usah disederhanain ya. Dibiarin aja dulu. Nah, M itu kan gram dibagi MR kali 1000 dibagi massa pelarut. Massa pelarut. Gram pelarut. M-nya di 0,279 per 2,86. Sama dengan gramnya ini 3 gram dibagi MR kali 1000 dibagi gram pelarut. Gram pelarutnya kan 100 gram air. Coret. Tinggal 10. 30. Berarti untuk mencari MR, kalau mau kali ini boleh kali silang. 0,279 MR sama dengan 30 dikali 1,8. Berarti untuk mencari MR, 30 dikali 1,86 per 0,279. Bantu kakak ngitungnya berapa? 200 ya? Jadi MR-nya 200. Oke, kalau mau cara cepat untuk ngitungnya gimana, Kak? Coba ya. Nggak usah pakai kalkulator gimana, Kak? 1,86 279 gitu ya. Supaya nggak ada komanya, ini kan komanya 2 di belakang koma, yang ini 1. Kita kalikan 3 angka di belakang koma berarti 1000. Oke, penyebutnya tinggal di 279. Ininya berarti di 300 kali 186 ya. Oke, maksudnya gini. Satunya nolnya kita ambil ke sini, terus yang ini jadi 186. Terus kita masing-masing coret bagi 3 di 93, yang ini 100. 9386 kan ini kali 2 ya. Di 100 kali 2 di 200. Bebas ya cara menghitung. Tidak terikat. Oke. Delapan. Kalau ada pertanyaan, lanjut ya. Nih. Bisa ngitung cepat, aku bercocok kali-kali dan jelasin ulang nggak, Kak? Yang hitung cepat tadi. Yang gini. Nah, tadi 30 kali 1,86 per 0,279. Terus kakak lihat koma paling banyak di bawah. Kita ngikutin 3 angka di belakang koma. Kita buat 1000, 1000. Gitu ya. Kita kali 1000 per 1000. Karena kan kalau dikali 1 kan nggak bakal berubah angkanya. Terus di sini 30, ambil 1 0 aja ya. Karena di sini 2 angka di belakang koma. Kakak ambil 186. Lalu yang ininya jadi 300. Terus untuk yang bawahnya komanya ilangin habis. Jadi tinggal 279. Selanjutnya, kita ulang biar kelihatan. Ini jadi 300, yang ini 186, yang ini 279. Kemudian kalau misalnya di sini belum kelihatan, yang bisa disederhanain, kita bagi aja sama yang ini 3. Ini tuh di 93, yang ini di 100 berarti. Lalu 186 kali 2, Kak? 93 kali 2 kan 186. Ini berarti 2. Jadi 100 kali 2 ini 200. Jadi di sini 200. Ya, lanjutin aja ya. Lanjutin di nomor 8.
Ini sambil ngebantu ngerjain airdrop ya. Nomor 8. Untuk mendidih, menaikkan titik didih sekian, ini kan 100,1 ya. 100 tambah berapa yang 100,1? Berarti 0,1. Berarti si delta T boiled-nya itu di 0,1. Oke, lihat dulu. Ini senyawanya apa? Gula ternyata. Kalau gula itu non-elektrolit. Jadi kita ke non-elektrolit. Oke. Jadi karena itu non-elektrolit, jadi si delta TB-nya KB kali M saja. Delta TB-nya sudah ada. KB-nya dikasih tahu di soal 0,5. Yang ditanya itu apa? Menaikkan titik didih ini, maka jumlah gula. Jumlah gula berarti gram ya. Menyesuaikan opsi aja. Karena ini kan satuannya gram, berarti ini ditanya gram. Ya, kalau mau cari M dulu boleh. Boleh. Atau langsung boleh nggak, Kak? Boleh. M itu kan tadi gram per MR. MR yang gula dikasih tahu 342. 1000 per massa pelarut. Pelarutnya airnya tadi di 250 ml air. Nah, ini kan volume, Kak. Kita ubah ke ininya gimana? Ubah ke massa pelarut, Kak. Ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab di chat? Yuk. Yuk bantu kakak nih. Ada nggak yang mau jawab? Di chat? Yuk. Itu kan volume. Kan yang dipakai kan massa pelarut. Gimana caranya? Kurang tahu, Kak. Oke. Nah, ini kita dianggap, di soal ini, kita dianggap oleh pembuat soal bahwa density air itu kita sudah tahu. Jadi ini ya, kasih tahu density air itu 1 gram per mili. Jadi kalau misalnya kita punya 200, itu adanya kalau misalnya kita konversi nih, 250 mili. Kalau misalnya kita punya 250 mili, artinya kita punya 250 gram. Jadi kan tadi density itu adalah massa dibagi volume. Jadi massanya adalah density dikali volume ya. Density itu 1 tadi, volume 250, maka di sini 250 gram. Jadi di sini pakainya yang 250 gram ya. Oh, jadi kalau misalnya mau cepat juga bisa. Kalau misalnya ini air, ya karena density-nya 1, si mili dianggap setara dengan gram. Kayak gitu. Oke, kita tinggal mencari gram. Di sini ada 1000 dibagi 250, itu disederhanain jadi 4. Lalu 4, di sini ada 342 dibagi 4, bisa nggak, Kak? Kalau mau dibagi langsung boleh sih, coba. Atau enggak, 4-nya dikali 0,5 dulu. Boleh jadi 2. Yang ini ya maksud Kakak. Kita kaliin jadi 2. Lalu 2-nya kita coret dengan 342. Jadi di 17,1. Habis kan angkanya semua, tinggal GR. Jadi tinggal 0,1 di GR dibagi 171. Ya gitu ya. Sehingga kedua harus kita kalikan 171 gram per 171 dikali 171. Jadi gramnya adalah 17,1 gram ya. Nah, ini mungkin jawabannya yang lebih mendekati D ya.
Kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan nih di chat. Kalau nggak ada, saya langsung ke yang 9. Kak, maaf, tadi D-nya 1 dari. Oh, ini. Density air itu memang 1. 1 gram per 1 mili. Di Oke. Jadi kalau misalnya di soalnya air nih, terus mili diketahui, langsung konversi aja si milinya itu menjadi 250 gram. Misalnya 300 mili nih, 300 mili air. Jadi ya di 300 gram gitu. Di itu masa jenis ya density. Atau rho biasanya kalau di sekolah. Lanjut. 9. Biar fokus ya. Ambil di sini. Jadi ada KF air 1,86, maka larutannya 0,4% akan membeku pada suhu. Nah, ini harus hati-hati. Seperti yang Kakak bilang tadi, kan ini larutan NaOH. Artinya ini elektrolit NaOH. Karena dia basah kuat. Jadi ada I-nya. Berarti I-nya berapa di sini? Na-1, OH-nya 1. Jadi di sini kan Na 1, ini 1. 1 tambah 1. 2. Jadi ini kan N. Karena nggak ada alfanya, jadi N dianggap sebagai I. Jadi I-nya 2. Oke. Kak, di sini kan ada persen. 4% NaOH. Ya, dimisalin aja. Jadi misal larutan NaOH-nya sebanyak 100 gram. Kalau kalian nggak suka 100 gram, mau 1000 gram juga boleh ya. Ini kakak pilih 100 karena ini persen, per 100 kan. Lebih enak kalau kita tinggal kaliin nanti. Berarti karena NaOH-nya 4%, maka gram NaOH 4% dari 100 gram. Itu di 4 gram. Oke. Terus kita juga butuh mR NaOH ya. Na kan 23. O kan 16. H kan 1. Na kan 1. Berarti 1 kali 23. O ada 1. Berarti 16. H ada 1. 1. Berarti ya ini 23, 61. 16, 1. Ini di 40. Soalnya kalau mau dibuat satuan tuh gram per mol. Oke. Yang ditanyakan membeku, berarti itu ditanyanya TF. Membeku saat, nah kalau misalnya ada minus-minus gitu di opsi, itu berarti TF. Tapi kalau misalnya nggak ada minus-minusan, itu deltanya, perubahan. Jadi di sini TF-nya ditanya, kita mencari delta dulu. Jadi KF kali M kali I. Jadi KF-nya kan di berapa KF-nya? Di 1, M-nya gram per MR. Langsung aja ya. 4 dibagi 40 kali 1000 volume massa pelarut. Nah, lihat. Hati ya. Kan larutannya 100 gram. Berarti pelarutnya berapa? Karena si NaOH 4 gram, berarti pelarutnya taruh di sini dulu. Pelarut. Di 100 larutan dikurangi NaOH-nya. NaOH-nya kan 4 gram. Di 96 gram. Makanya di sini di 96. Ini delta TF-nya sekitar, kita lihat dulu ya. Tinggal 10. 10-nya tinggal 100. Berarti kan gini, logikanya gini aja nih. Kalau mau menghitung tanpa dihitung ya. Kita ajarin triknya. Ini kan ada 100 sama 94.
ini hampir 1 gitu, tapi lebih dari 1 dikit. Lebih dari 1 dikit. Di sini ada 1,86. Berarti dia nih jawabannya harus di atas 1,86. Dikit aja, nggak banyak-banyak. Berarti yang ini. Di 1, berarti di TF-nya itu 0 kurangi delta TF. Minus 1,94 derajat Celcius. Ya, nggak perlu gitu. Tapi kalau misalnya kalian rajin menghitung, hitung deh, pasti 1,94 nanti. Ini kan karena ini soalnya pilihan ganda. Jadi kakak cari yang gitu. Yang gitu. Oke. Masih ada lagi. I-nya nggak di... Oh iya, I-nya. Betul. Lupa dong. Betul. Betul. Terima kasih. I-nya nggak dimasukin, Kak. Betul. Jadi di sini kakak lupa ada I-nya. Jadi kan I-nya 2. Nah, tadi kan jawabannya di sekitar 194 ya. Terus kita kaliin 2. Jadi sekitar di 388. Jadi di sini. Atau kalau misalnya bingung 38 dari mana, gini. Ini kan kalau dikalikan 3 lebih kan. 3, atau kayak tadi aja. Kan berarti di 19, terus kali 2 jadi di 38. Berarti di sini di minus 3,88 derajat Celcius. Oke. Nomor 9 sudah. Sekarang hitung I gimana? Tuh, dijumlahin atomnya. Bukan atom sih, harusnya ion. Jadi, kan NaOH. Kalau mau diuraikan, itu Na plus tambah OH minus. NH kan 1, Na. Maksudnya koefisiennya. OH koefisiennya 1. Jadi 1 tambah 1. Gitu. Jadinya 2. Nah, kenapa ini dianggap sebagai I langsung? Kan seharusnya ini adalah N. N itu adalah jumlah ion. Kalau misalnya N sama dengan itu saat kapan? Saat alfanya dianggap elektrolit kuat, yaitu si 100%. Karena di sini nggak ada alfanya kan di soal. Kemudian NaOH itu adalah elektrolit yang kuat juga. Karena dia basa kuat. Jadi kalau untuk elektrolit kuat itu alfanya di 100%. Oke, pertanyaannya bagus. Terus, Kak, kalau OH itu otomatis jadi larutan elektrolit nggak? Bisa dikatakan begitu, karena OH itu basa yang punya OH. Tapi kan ada konsep asam basa lagi ya untuk bisa Bronsted-Lowry, Arrhenius, terus ada satunya lagi Lewis. Itu di pertemuan berikutnya nanti sama Kak Agus mungkin. Itu mungkin dibahas tuh, biar bisa bedain nanti mana yang asam, mana yang basa. Oke, 10 udah belum? Udah tadi. 11 sudah, 12 sudah, 13 sudah, 14 sudah. Oke, udah habis ya? Ada waktu 11 menit.
Ini ada yang mau tanya nggak? Man Kak, Steve, berarti hari ini udah dulu ya senyawa sifat koligatif larutan. Jadi tadi ada 4. Kak Dika boleh pertama soalnya misal setelah beberapa soal ada jeda dulu. Kalau soal terus kadang dan biar kali. Oh iya, Hilma, thank you. Kakak ngajar apa aja? PK, pemahaman kuantitatif, dan juga kemungkinan kimia kalau Kak Agusnya nggak bisa. Kak Agusnya kebetulan lagi ada ini kegiatan. Nah, ini sarannya bagus nih, Hilma. Thank you ya. Soalnya tadi materinya habis, makanya kita langsung soal semua. Karena materi di koligatif kan 4 aja. Nggak mungkin kakak bahas asal bahasa. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita akhirin aja ya. Nanti kalau mau link kodnya oke, nanti dikasih. Sejauh ini aman Kak, walau agak sedikit bingung. Aman agak sedikit bingung. Oh ini, kasih tips. Kalau misalnya masih bingung itu berarti harus perlu latihan soal. Jadi nanti perlu di drill lagi ya soalnya, biar kita terbiasa. Sebenarnya sih bisa karena terbiasa ya. Jadi nggak bingung gitu. Dan juga nanti elektrolit, non elektrolit gitu. Walau agak sedikit bingung. Nah, untuk pilihan ganda kita sebenarnya jangan ini ya. Tadi tipsnya kan kalau misalnya suhunya sama R-nya udah sama, nggak usah dimasukin angkanya. Buat aja sebagai variabel RT gitu. Itu kayak gimana? Kayak yang di soal nomor tadi yang ada M-nya gitu ya tadi. Ini yang kayak di 11 kayak gitu. Ciri-ciri buat tahu larutan non elektrolit sama non gimana? Oh, tadi yang nggak bilang elektrolit itu asam basa garam. Asam basa itu biasanya dia ada plusnya, tapi nanti beda lagi di brown spot laut. Kemudian ada OH-nya, kemudian ada garam. Garam itu biasanya itu terbentuk dari asam plus basa. Jadi nanti mungkin sekarang masih bingung ya, mungkin sekarang masih bingung karena belum bahas asam basa. Nanti setelah bahas asam basa kelihatan yang elektrolit sama non elektrolit. Mungkin di pertemuan berikutnya mungkin udah makin ngerti deh. Terus kadang bingung, diganti aja bingung. Nah itu kalau misalnya latihan soal diganti angka, berarti kalau misalnya kita masih kagok ya. Kalau misalnya kita masih kagok, berarti kita belum lancar. Bukan, berarti kita masih apa ya? Pemahamannya masih itu belum mantep lah. Sebisa mungkin pas misalnya kita ngelihat soal nih, saya ngelihat nih, langsung kebaca gitu, misalnya gitu. Oh ini soal kayak gini. Dia tanya apa? Langsung ke pertanyaannya aja. Nah, osmotik. Oh, kena osmotik langsung. Lihat dulu, ini elektrolit enggak? Oh, non. Kita udah tahu. Nanti pasti bisa cepat kalau sering latihan. Terus untuk non elektrolit kata kakak ada senyawa kompleks. Senyawa kompleks itu materi tersendiri sih sebenarnya. Tapi biasanya tuh yang kayak gini. Biasanya dia ada ciri khasnya ada kurung, terus dia rame.
Rame itu maksudnya si atomnya banyak. Ada atom N, ada Cr, ada H, ada Cl. Biasanya di dalam kurung. Tapi kalau misalnya di buku biasanya dia ada kurung siku untuk memisahkan. Jadi misalkan ada A, sini B2 gitu. A3, B2. Terus di sini ada C. Biasanya sih ada pengurungnya gitu. Ada kurung siku. Itu bagus tuh pertanyaannya, kompleks. Berarti cirinya ada kurung sama rame gitu ya, Kak? Ya, itu kompleks ya. Kalau rame. Kalau yang apa tadi? Organik, itu biasanya yang keluar tuh urea, terus gula, glukosa, sukrosa, semua jenis kayak fruktosa, senyawa organik. Nanti mungkin kalian kalau penasaran bisa search aja gitu. Senyawa organik. Menarik sih. Kalau misalnya di sekolah dulu belajarnya ini. Alkana, alkena, alkuna. Kemudian ada halo alkana. Kemudian ada benzena. Mungkin pernah ya, tapi mungkin belum. Terus ada senyawa turunannya dan sebagainya di bawah. Ada ether, ester, keton, terus kayak gitu. Terus ya. Ini kalau misalnya yang udah nggak ada pertanyaan bisa langsung leave group, leave group. Bisa langsung leave meetingnya. Kalau ada lagi pertanyaan, kita akhirin aja ya. Kalau ada yang mau ngobrol nggak? Sama-sama. Makasih, Kak. Ya, sama-sama Ulil. Jody, Bae, El, Ais, Widya, Hilma. Ya, KN ya. Assalamualaikum.